Dor, hai guys kaum yang berbahagia. Kita akan membahas lagi tentang jenderal polisi kali ini. Kemarin kita udah membahas jenderal polisi yang ikut berkontestasi di Pilkada serentak tahun 2024. Kalau misalnya kalian lupa, nanti kita kasih linknya di kolom deskripsi ya. Terus kita juga udah membahas siapa saja jenderal TNI yang berlaga di Pilkada tahun 2024 ini, beserta harta kekayaannya udah kita bahas juga. Nih, kalian bisa lihat nih. Nanti kita akan taruh juga linknya di deskripsi. Nah, di video ini kita akan membahas harta kekayaan para jenderal Polri yang berlaga di Pilkada serentak 2024. Yuk, kita langsung masuk ke daftarnya. Tapi sebelum itu disclaimer dulu ya. Yang pertama, data yang akan ditampilkan di sini berasal dari situs ilhkpn.go.id milik KPK. Jadi kalau ada kesalahan input atau kesalahan data atau kesalahan laporan, itu di luar tanggung jawab admin ya. Terus yang kedua, video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan informasi kepada masyarakat luas, tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Oke, daftar yang pertama, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 24 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftarkan diri menjadi calon gubernur Provinsi Jakarta. Total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 905 juta 745.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 10,2 miliar, alat transportasi dan mesin 569 juta. Sebagai catatan ya, di edisi harta kekayaan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pak Dharma Pongrekun, di situ laporannya tidak mempunyai alat transportasi dan mesin. Tapi saat ini udah ada ya di laporan yang paling barunya. Oke, lanjut. Kas dan setara kas 56 juta dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 905 juta 745.000 rupiah. Daftar berikutnya adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 20 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 268 juta 497.662 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 6,3 miliar, alat transportasi dan mesin 935 juta, kas dan setara kas 3 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 268 juta 497.662 rupiah. Daftar berikutnya adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Matius Derek Fakiri. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 4 Maret tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjadi Kapolda Papua. Total harta kekayaan beliau adalah 17 miliar 441 juta 925.068 rupiah dengan rincian sebagai berikut: tanah dan bangunan 6 miliar rupiah, alat transportasi dan mesin 1 miliar, harta bergerak lainnya 225 juta, kas dan setara kas 10,2 miliar, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 17 miliar 441 juta 925.068 rupiah. Berikutnya adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Yohanis Asadoma. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 20 Agustus tahun 2024 untuk jenis laporan khusus calon penyelenggara negara saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total harta kekayaan beliau adalah 9 miliar 768 juta 882.726 rupiah
dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 3,9 miliar, alat transportasi dan mesin 680 juta, surat berharga 620 juta, kas dan setara kas 4,8 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 10 miliar rupiah. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 282 juta rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 9 miliar 768 juta 882.726 rupiah. Daftar berikutnya adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Didi Haryono. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 10 Januari tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjadi komisaris utama di PT Bank Kalimantan Barat atau Bank Kalbar ya. Total harta kekayaan beliau adalah 27 miliar 157 juta 592.966 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 15,6 miliar, alat transportasi dan mesin 162 juta, harta bergerak lainnya 390 juta, kas dan setara kas 10,9 miliar, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 27 miliar 157 juta 592.966 rupiah. Daftar berikutnya adalah Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Murad Ismail. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Mei tahun 2024 untuk jenis laporan khusus akhir menjabat saat beliau menjabat sebagai gubernur di Provinsi Maluku. Total harta kekayaan beliau adalah 14 miliar 881 juta 87.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 4,9 miliar, alat transportasi dan mesin 1,7 miliar, harta bergerak lainnya 200 juta rupiah, kas dan setara kas 7,9 miliar, dan beliau tidak memiliki hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 14 miliar 881 juta 87.000 rupiah. Berikutnya, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Jainal Arifin Paliwang. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Maret tahun 2024 untuk laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai gubernur di Provinsi Kalimantan Utara. Total harta kekayaan beliau adalah 37 miliar 323 juta 330.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 36,5 miliar, alat transportasi dan mesin 662 juta, harta bergerak lainnya 143 juta, kas dan setara kas 158 juta, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 37 miliar 323 juta 330.000 rupiah. Oke guys, jadi itulah tadi daftar harta kekayaan para perwira tinggi Polri yang berlaga di Pilkada Serentak 2024. Jadi gitu aja buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan kalau misalnya ada salah dalam penyebutan nama. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you guys.